Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5A, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil praktikum pemrograman game pada pertemuan ke-8. Kita langsung saja ke praktikumnya. Itu yang pertama, kita akan membuat script baru di folder script, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian create C# script, lalu beri nama repeat background. Nah, karena kami sudah membuatnya, jadi ini filenya sudah ada di folder ini. Kemudian kita tambahkan script repeat background ini ke object background, di drag and drop ke inspektornya. Nah, itu sudah ada di situ. Nah, lalu kita buka script repeat backgroundnya. Kemudian kita isi dengan private vector 3 start pose. Kemudian di void startnya ada start pose sama dengan transform position. Di void update-nya ada if transform.position.x kurang dari start pose .x minus 50 transform.position sama dengan start pose. Nah, mengapa positionnya itu di sumbu X dan kenapa kita harus mengurangi 50? Nah, karena sumbu X itu menunjukkan bahwa arah geraknya itu ke sebelah kiri. Kemudian posisinya dikurangi 50 juga karena ketika itunya bergerak ke kiri, nanti start pose itu akan terus bergerak ke arah yang negatif. Nah, ketika si start pose ini sudah mencapai di titik minus 50, nanti si background-nya itu akan mengulang dari awal lagi. Seperti itu. Step selanjutnya itu kita akan memperbaiki repeat background itu agar terlihat lebih smooth. Nah, di inspektor background ini kita tambahkan komponen box collider. Nah, fungsi box collider ini itu yaitu tadi agar bisa lebih smooth gitu si background-nya. Kemudian kita tambahkan baris program di file repeat background. Kita buka dulu. Nah, itu ada private float, repeat width. Kemudian di bawah start pose di void start itu ada repeat width sama dengan dan seterusnya. Kemudian di void update si start pose itu kan itu minus 50. Kita ganti menjadi repeat width. Oke. Nah, kenapa harus dibagi dua itunya? Karena di tengah itu kan merupakan titik sambungan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Nah, agar si garisnya itu tidak terlihat perpotongannya, maka kita harus bagi dua gitu. Dan yaitu biar terlihat lebih smooth seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat trigger game over. Pertama, klik object ground pada hierarki, lalu klik tag, lalu pilih tag. Klik tombol plus ini untuk menambahkan tag baru dan namain dengan ya ground. Nah, udah. Setelah itu kolom new tag. Oh ya udah ini. Terus kembali lagi ke hierarki, ground hierarki, klik. Saya jadikan ke ini ground. Di tag ini jadikan ground. Lalu buka ke folder asset, kita ke folder asset prefix. Lalu di sini ada obstacle. Klik open, tambahkan tag
dengan nama obstacle udah ini dengan tahap. Lalu selanjutnya ke player controller. Lalu kita menekan public boolean game over. Setelah itu bikin function event on collision enter, terus isinya yaitu if collision.gameObject.compareTag dan kurung ground is on ground, else if collision game object compare tag obstacle. Terus game over sama dengan true debug log game over. Jadi nanti bakalan munculin game over di boxnya. Yang ketika nabrak si obstacle, jadi langsung nampilin game over, langsung ini juga bakalan berarti. Selanjutnya stop move left ketika game over. Stop move left. Oke, kita pergi ke buat baru file sysart seperti di awal tadi udah dijelaskan sini. Terus beri nama move left. Nah, di move left ini biar game over itu langsung berhenti. Caranya itu pertama private float speednya kita tambahin sini. Di situ private player controller, lalu di void start ada player controller script, dan dalamnya itu ada game object find player .get component player controller. Lalu di void update-nya juga ada if player controller script .game over sama dengan false, transform translate vector 3 left kali time delta time speed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan ke tahap stop munculnya obstacle ketika game over. Di step pertama kita akan menambahkan program pada spawn manager. Tambahkan program berikut pada spawn manager, yaitu private player controller, player control script. Lalu di point start kita invoke repeating, ada spawn obstacle, start delay, sama repeat thread. Selanjutnya ada player control script, isinya game object, find player, get component, dan player controller. Di point spawn obstacle ini ada if player controller script game over false, dan instantiate obstacle prefab spawn pose obstacle prefab transform rotation. Baris program mana yang menyebabkan obstacle tidak cloning objek seperti sebelumnya? Ada di point spawn obstacle. Obstacle-nya bakal terus muncul kalau status si game over-nya itu false, alias selama game masih berjalan obstacle akan stop instantiate. Jika nanti kita run project-nya, maka hasilnya akan seperti obstacle tidak clone objek lagi seperti sebelumnya. Tahap selanjutnya ini hancurkan obstacle yang sudah lewat batas. Step pertama menambahkan program pada move left CS.
Pertama, kita akan tambahkan dulu private float left bound minus 15. Dan di if-nya kita tambahkan transform position X kurang dari leaf bound and game object compare tag obstacle destroy game object. Efek apa yang dihasilkan dari if transform? Jika posisi X di obstacle-nya sudah lebih dari left bound atau batas kiri, maka obstacle-nya akan hancur. Dan berikut jika kita run project-nya. Baik, demo program telah selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.